Kalau peningkatan kita sudah mengalami dari tahun lalu ya, 2022. Di 2022 itu tercatat dari Asosiasi Travel Agent Indonesia, jadi pengeluaran tiket-tiket pesawat baik domestik maupun internasional di bulan Januari 2022 itu baru sekitar 448 miliar. Dan di bulan November itu sudah mencapai 2,6 triliun yang which is naiknya sudah berkali-kali lipat, dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya lagi 2020 kita mencatat kenaikan sekitar 200 sampai 500%. Nah, jadi ketika PPKM baru dibukanya tuh baru dilonggarkan sedikit aja, kita tuh udah mengalami peningkatan transaksi. Apalagi kalau PPKM-nya dilepas seperti sekarang, seperti yang dikatakan Pak Haryadi tadi, kita harapkan tentunya masyarakat akan semakin berani bepergian. Kalau kita melihat dari tren customer kita tahun lalu, itu udah nggak ada tuh yang nanya, ngeri nggak sih pergi ke sana, ngeri nggak sih pergi ke situ, itu udah nggak ada lagi yang seperti itu, tapi malah mereka menanyakan destinasi mana sih yang lagi hit sekarang, destinasi mana sih yang sudah open border sekarang, destinasi mana sih yang sudah nyaman dikunjungi, lebih ke seperti itu sih. Oke, Bu Pauline, di travel agent begitu ya, di sektor Anda ini kira-kira dengan resmi dihapusnya PPKM, Anda menargetkan berapa persen kenaikan nanti? Tentunya sebanyak-banyaknya, kalau bisa naiknya seperti dari 2021 ke 2022 minimal 200%. Nah, tapi tentunya kita ini tergantung dari kapasitas pesawat. Jadi seat capacity ini kan masih belum kembali seperti sebelum pra pandemi. Sekarang ini seat capacity baru balik sekitar 60 sampai 75%. Dan kita kekurangan sekali nih seat yang bisa dijual, bangku-bangku, kursi-kursi yang bisa kita jual. Karena penghidupannya travel agent itu kan tergantung dari kapasitas pesawat. Semakin banyaknya frekuensi penerbangan, semakin banyaknya kursi penumpang yang bisa kita jual, itu semakin besar target yang bisa kita tentukan. Apakah Anda juga sudah berkomunikasi begitu Bu Pauline terhadap maskapai terkait seat capacity yang mana juga saat ini berada di 60 hingga 70%, mungkin bisa saja dimaksimalkan hingga 100% kembali, peluangnya sebesar apa? Kita barengan dengan Pak Haryadi waktu itu atas nama GIPI, kita menghadap kepada Kementerian Perhubungan dan kita sudah berdialog. Jadi memang saat ini flight capacity itu ditambahnya perlahan-lahan, seperti juga sesuai dengan arahan Pak Presiden. Jadi dipilih-pilih maskapai yang sudah mengajukan flight approval. Nah, harapannya kami tentunya pemerintah Indonesia mempermudah berbagai macam regulasi agar si maskapai-maskapai ini mau tetap menambah flight-flight routing untuk ke Indonesia. Karena saat ini maskapai pun mengalami kendala di mana mereka punya aircraft itu terbatas. Setelah sekian tahun, 2 tahun pandemi mereka tidak beroperasi, tentunya aircraft ini kan perlu menjalani proses check and recheck lagi sebelum dioperasikan. Jadi ketika mereka punya pesawat nganggur nih ceritanya Mas Bram, dan mereka sudah mengajukan flight approval untuk terbang ke Indonesia, sebaiknya itu di-grab buru-buru, jangan sampai mereka nantinya, aduh flight approval ke Indonesia lama nih, prosedurnya berbelit-belit nih, susah. Jadi malahan nantinya mereka batal nih terbang ke Indonesia, sementara negara-negara lain tuh mudah sekali flight approval. Contohnya seperti Polandia. Polandia itu kan terkenal dengan winter escape-nya mereka tuh, wisatawan yang winter escape. Jadi ketika winter, masyarakat Polandia, masyarakat Eropa sana mereka berlomba-lomba untuk terbang ke negara-negara tropis. Polandia punya charter flight regular di setiap winter. Charter flight mereka itu setiap minggunya mereka terbang ke Meksiko, ke Dominika, ke Kuba, dan cuma ada satu negara di ASEAN yang mereka punya regular charter flight, yaitu Thailand. Ada ke Bangkok dan juga ke Phuket, dan itu setiap minggu gitu. Nah, bagaimana caranya kita belajar dari negara Thailand supaya flight-flight charter ini terbangnya ke Indonesia nih, jangan cuma ke Thailand aja gitu. Oke, masalah flight approval begitu ya terkait regulasi yang mana juga dari pelaku usaha ingin dimudahkan oleh pemerintah. Nah, tapi kalau misalnya Anda mengatakan demand-nya tadi sudah mengalami peningkatan tapi juga jumlah seat capacity-nya terbatas, apakah nantinya juga tidak terjadi lonjakan harga tiket pesawat, Bu Pauline? Sebetulnya kalau misalkan flight capacity-nya sudah lebih banyak, tiket pesawat kan tentunya akan lebih kompetitif seperti tadi Pak Haryadi sampaikan. Dengan semakin banyaknya opsi, dengan semakin banyaknya choices, semakin banyak frekuensi, akhirnya si maskapai ini akan berlomba-lomba untuk memberikan tarif yang kompetitif. Dan jangan sampai terjadi seperti di tahun 2019, kita ingat banget ya Pak Haryadi, kita pernah waktu itu di tahun 2019 mengalami lonjakan harga tiket pesawat domestik yang luar biasa mahalnya dibandingkan dengan harga tiket pesawat internasional. Sebagai contoh, harga tiket pesawat ke Manado waktu itu di tahun 2019, Jakarta Manado Jakarta mencapai 7 juta. Sementara
paket tur ke China, ke Hainan waktu itu harganya 6 juta 5 hari 4 malam, sudah all in dengan tur segala macam, dengan tur, dengan akomodasi, dengan tiket pesawat. Sehingga akhirnya ketika, corporate ataupun klien-klien dari travel agent yang ingin melakukan perjalanan insentif misalkan atau perjalanan tur memberikan insentif untuk distributor dan sebagainya, mereka milih, "Oh saya cuma punya budget 8 juta nih, saya pergi kemana ya?" Ditawarkanlah perginya ke luar negeri. Judulnya ke luar negeri, pakai paspor, visanya pun dipermudah, regulasinya dipermudah, dan mereka sudah dengan budget segitu sudah dapat all in semuanya. Itu yang ingin kita hindari. Sekarang ini, mumpung harga tiket pesawat internasional lagi mahal, saatnya lah kita berjualan untuk paket wisata domestik. Oke, Bu Paulin, apakah memang sudah ada antisipasi apabila nantinya juga di saat demand-nya meningkat, harga tiket kembali melonjak, tentunya akan mengurangi minat wisatawan domestik untuk berkunjung dan juga berpergian menggunakan pesawat, Bu Paulin? Semoga tidak ya, dan apalagi sekarang ini kan sebetulnya sudah sangat dipermudah dengan berbagai macam alternatif perjalanan lewat darat dan juga kereta. Jadi semoga tiket pesawat tidak melonjak lagi seperti dulu dengan semakin banyaknya tadi opsi-opsi frekuensi penerbangan yang semakin banyaknya flight capacity, semoga tarifnya akan lebih kompetitif. Tetapi tentunya ada alternatif lain dengan melalui perjalanan darat dan juga melalui kereta api sebagainya.